Nah, hari ini saya akan sharing tentang exercise kelima agar kita mendapatkan jiwa yang lapang dan hati yang bening. Kata para ulama, exercise yang kelima itu adalah belajar waro. Apa itu waro? Waro itu hati-hati dalam urusan-urusan yang ragu-ragu. Misalnya dalam urusan makanan ataupun rezeki. Maka kita berhati-hati, nggak berani mengambil sesuatu yang kita ragukan atau syubhat. Itu namanya waro. Apa hubungan antara waro itu dengan kebeningan hati? Segala sesuatu yang kita makan, yang kita lakukan, yang kita lihat, yang kita dengar, itu tuh berpengaruh terhadap hati kita, teman-teman. Jadi bukan hanya makanan, bukan hanya sampai ke dalam lambung kita. Eh, Sesuatu itu yang kita lihat bukan hanya sampai di mata kita, yang kita dengar bukan hanya sampai di telinga kita. Semua indera itu akan mempengaruhi hati kita, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, yang ucap, yang dimakan, semua itu akan berpengaruh ke dalam hati. Sehingga orang yang waro, orang yang hati-hati terhadap hal-hal yang meragukan, bukan hanya dosa ya, karena kalau dosa udah pasti itu bukan waro lagi, emang udah harus meninggalkannya. Tapi ini yang ragu-ragu, dosa nggak ya, boleh nggak ya, bahaya nggak ya, ini haram nggak ya. Nah, yang ragu-ragu aja ditinggalin, maka orang ini insya Allah hatinya sangat bening, dadanya sangat lapang, karena dia tidak membiarkan ada satupun noda ataupun keburukan masuk ke dalam hati itu. Walaupun noda dan keburukan itu masih abu-abu, nggak jelas-jelas hitam gitu. Ini sifat orang yang luar biasa kesolehannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang makna waro dengan sebuah hadis: tinggalkan apa yang membuat engkau ragu kepada apa yang membuat engkau tidak ragu. Jadi yang ragu-ragu itu, yang abu-abu, yang nggak jelas boleh atau enggaknya, ditinggalin sama orang yang waro. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bih makhafatan ma bihi ba's. Tidaklah seorang hamba mencapai derajat ketakwaan sampai dia meninggalkan apa-apa yang boleh karena takut di dalamnya ada yang tidak boleh. Jadi dia meninggalkan yang boleh karena takut ada hal yang diragukan di dalamnya itu nggak boleh. Itu tuh takwa. Nah, di bulan Ramadan kita belajar tentang takwa seperti itu, di mana kita meninggalkan makan dan minum, padahal itu boleh, halal. Rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang halal, tapi kita nggak makan di siang hari, nggak minum di siang hari. Di situ kita belajar waro, meninggalkan yang boleh karena khawatir ini ada yang nggak boleh di dalamnya. Dalam urusan bermuamalah sosial gitu ya, dalam urusan sosial, orang yang waro itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dia ragukan dalam hubungan, dalam komunikasi. Misalnya dia dekat sama lawan jenis, interaksinya udah terlalu dekat gitu, private, misalnya kayak japrian, telepon-teleponan, video call. Dia langsung ngerasa, waduh nih kayaknya ada yang nggak bener nih dalam komunikasi dan interaksi kami. Dia tinggalkan, itu waro. Dia nggak membenarkan dengan kalimat, kami nggak pacaran kok, tapi kok mesra, kami bukan siapa-siapa kok statusnya, tapi kok deket. Nah, ini orang yang nggak waro. Orang yang waro itu begitu ada keraguan di dalam dirinya, dia tinggalkan. Ragu tentang apa? Boleh atau tidak, halal atau haram, baik atau buruk. Dia ragu. Kalau yakin buruk udah pastilah. Tapi dia ragu aja, dia tinggalin. Nah, inilah yang disebut dengan waro, dan waro itu adalah exercise untuk mendapatkan jiwa yang lapang dan hati yang bening, insya Allah. Barakallahu fiikum.